Kenapa cowok-cowok yang datang ke sana mencari transpuan? Aku suka aja dengan sosok perempuan, mohon maaf agak vulgar, aku suka aja dengan sosok perempuan yang punya penis. Ibu, emak sama bapak waktu itu nerima ya? Pada akhirnya? Waktu itu ya pada akhirnya nerima, cuma sayangnya aku kayak masih kayak ada beban untuk bebas berekspresi, jadi aku kabur dulu Mbak Nova. Kenapa kabur? Kan orang tua udah nggak apa-apa. Ya aku kayak ngerasa, aduh mungkin aku memang harus menghindar dari keluarga aku gitu loh. Aku masih sempat ngerasa aku kayaknya aib keluarga, kasihan keluarga aku ngomongin, aku kayaknya mau ngerantau deh, adu nasib gitu loh, udah adu nasib. Kebetulan ada temenku, karena kalau temenku ini tuh dia mahasiswa di Bandung, tapi dia di Bandung dia malam dia dandan seperti perempuan, dia prostitusi di jalanan. Nah, dia telepon aku, Anggun udah deh ngapain lu di Jambi, mending kesini aja deh, gue tuh kalau semalam kalau mangkal bisa dapat berapa juta gitu kan, lumayan banget. Terus otak bisnis gue jalan dong gitu kan. Karena dalam kondisi gue yang kayak gitu, gue nggak bisa dapat pekerjaan yang benar-benar baik gitu loh, normal gitu ya gitu loh. Aku nggak suka salon, aku juga nggak suka yang fashionan gitu. Meskipun aku suka dress well, suka dandan cantik, tapi aku nggak di bidang itu. Aku suka yang kerja kayak biasa aja, tapi itu kan ruang kerjanya terbatas banget. Jadinya aku pikir, aku kayaknya mau bangun usaha, tapi uang nggak ada. Kayaknya aku mau prostitusi di jalanan di Bandung. Akhirnya? Aku prostitusi. Serius? Berapa lama? Kayaknya 2 tahun atau 3 tahun gitu deh. Aku kabur 2009, lalu aku prostitusi, 2 tahun di Bandung di spesifik loh, alamatnya gitu. Sekarang mungkin masih ada, sekarang mungkin masih ada kali ya. Masih ada sampai sekarang ya? Aku nggak kurang tahu, karena sekarang kan dunia sudah berubah jadi online ya. Orang-orang kan jadi pesanan order gitu? Maksudnya gimana kan online? Enggak, maksudku kalau sekarang kan zaman sudah bergerak online. Kayaknya teman-teman yang masih di prostitusi itu kan dia prostitusinya online ya, bisa di platform apapun. Kalau mau prostitusi nggak harus di jalan, meskipun masih ada juga yang di jalan. Ketika kamu prostitusi, apa yang kamu dapatkan? Pertama uang, memang betul. Besar? Enggak, ternyata Mbak Nova. Tapi sampai 2 tahun. Ya, maksudnya gini loh, ketika seorang dari kampung kabur lalu merantau, dia tuh kan punya beban di pundaknya berat banget. Ketika balik dia akan dianggap kalah gitu loh. Ya kan? Harus membawa sesuatu gitu ke kampungnya. Aku survive, aku hilang kontak sama ibuku mungkin 5 atau 6 tahun. Aku 2 tahun ya prostitusi setiap malam, duniaku kayak kebalik-kebalik itu. Maksudnya aku segernya malam. Jadi kalau sudah mulai pagi sarapan, aku udah mulai tidur, nanti bangunnya sore lagi, begitu terus. Selama 2 tahun? Selama 2 tahun di Bandung. Aku nggak ngerasain wisata kemana-mana, jadi ya wisataku rekreasiku adalah di jalanan. Dan ternyata memang di jalanan itu tuh, karena yang datang ke situ tuh kan orang-orang yang memang mencari sosok trans waria gitu ya, trans perempuan. Dan rata-rata, aku belum pernah lihat soalnya, apakah yang datang ke sana pure laki-laki? Iya, laki-laki. Dan biasanya profesinya? Macam-macam, ada mahasiswa, ada banyak gitu loh. Kadang-kadang memang ada produser, ada apa gitu nggak? Bisa jadi ya gitu, bisa jadi. Kurasa. Jadi mereka kan punya semacam sisi lain dalam hidupnya yang dia nggak bisa share ke dan paling banyak itu orang yang memang sudah berkeluarga gitu loh. Menurut kamu nih ya, kenapa cowok-cowok yang datang ke sana mencari transpuan? Karena dia suka gitu loh. Jadi karena kayak hukum alam gitu ya. Jadi transgender perempuan itu ada, mungkin ada yang membenci, yang laki-laki yang mungkin jijik, banyak ya, jijik gitu ya kan, atau apaan sih gitu ya kan, laki-laki jadi perempuan. Tapi ada yang suka gitu loh pada kenyataannya. Jadi banyak teman-teman juga hidupnya berpasangan. Aku pun sekarang berpasangan kok, sudah 11 tahun dengan pasangan tetap aku. Gitu. Nah biasanya mereka sukanya akan apa? Pernah nggak ada yang cerita suka sama kamu karena apanya? Iya, karena aku memang pas lagi prostitusi di jalanan itu Mbak Nova, aku tuh tertarik banget karena kan seneng ngobrol ya. Dan kebetulan kadang-kadang dia ada yang dosen, ada yang mahasiswa, ada yang aku ngobrol. Jadi aku tertarik. Aku selalu mulai dengan pertanyaan, kenapa sih kamu suka sama trans gitu ya kan. Terus dia bilang, aku pikir nggak ada yang memang mereka nggak bisa jawab, nggak tahu, alamiah aja. Itu mungkin sama dengan ketika Mbak Nova ditanya kenapa suka laki-laki, kadang-kadang kan nggak bisa jawab. Itu natural aja itu gitu natural. ya. Tapi ada lagi yang mungkin yang bisa lebih deep ngebahasnya. Dia ngebahas, aku suka aja dengan sosok perempuan, mohon maaf agak vulgar, aku suka aja dengan
sosok perempuannya punya penis. Oh, dan Gitu mereka loh. sadar itu kan Ya, harusnya. karena istriku nggak punya penis gitu loh. Jadi dia punya fantasi yang bentuknya perempuan, Tapi punya itunya penis, dia laki-laki. suka. Makanya kalau kita lihat di film porno, film blue film, emang itu glorifikasi Iya, sebetulnya, tapi iya, iya. kan terlihat ya kalau bokep-bokep di Iya. transpuan itu kan seperti itu mereka. Nah, kamu nyaman nggak sih kalau kita ngobrolin lebih Seksualitas. Aku pikir nggak apa-apa. Nggak apa-apa open ya. mind aja. Ya. Nah, sejauh apa ketika pada saat kamu prostitusi gerakan atau seksualitasnya sejauh apa sih sama si cowok-cowok itu misalnya? Ya biasa, orang hubungan seks biasa. Kadang-kadang aku juga bingung Mbak Nova karena bayarannya kecil sekali. Berapa sih bayarannya? Aduh, belasan atau puluhan ribu zaman dulu. Itu real ya, itu real. Oh, iya. Jadi untuk bisa survive hidup semalam sehari-hari itu, at least aku harus mendapatkan tamu tuh belasan. Dan memang belasan. Jadi kayak hidup gue kayak template gitu loh. Mainnya di belakang pohon, di dalam selokan, di depan di terus jadi kayak template, aku jadi kayak kuli seksualitas aja gitu loh maksud gue. Jadi kayak turun sudah penglaris Mbak, belum, sepi banget. Biasa kita bohong-bohong kan biar tamu ngerasa kita masih seger gitu kan. Terus buka resleting bek selesai jeblok kan dikondomin dulu kan, walaupun oral pakai kondom. Iya dong. Terus buang ke tempat sampah. Udah, jadi aku nggak Udah ngerasain. begitu aja? Iya, nggak ngerasain apa-apa. Uangnya dulu ambil terus berdiri depan, ada yang lewat lagi, masuk lagi. Oh gitu, oh my Masuk god. next gitu loh. Bisa belasan. Oh iya, Dan itu capek banget sih. ya lelah ya. Lelah banget. Misalnya kamu udah sampai di titik sekarang ya, ketika kamu flashback ke zaman dulu, apa yang terbersit di benak kamu gitu? Aku pikir Ada kesedihan atau Enggak kegalauan atau kemarahan gitu kalau nggak? zaman aku nggak sih, aku orang yang Nyesel? legowo, enggak Enggak. juga. Aku pikir semua orang itu journey ya, itu Ya, pengalaman journey ya. hidup orang gitu loh. Dan aku banyak belajar dari jalanan itu tadi. Aku bertemu dengan banyak banget karakter yang bisa aku ajak ngobrol gitu loh. Terus aku jadi paham bahwa manusia itu sangat beragam banget, seksualitas itu ternyata sebegitu cairnya gitu loh. Terus juga berbicara tentang apa sih, merefleksi diri tentang konsep hubungan manusia pada umumnya gitu loh, bahwa aku selalu sounding sebetulnya dalam hubungan berelasi, baik itu pacaran atau menikah, harusnya kita saling terbuka ya sama pasangan gitu loh, bukan yang tiba-tiba ya itu yang nggak terbuka. Karena kan mayoritas mereka mencari di luar itu karena dia nggak terbuka, dia punya fantasi seksual tapi dia ketakutan menyampaikan ke pasangannya, takutnya nanti dibilang nggak normal, nggak bener. Kok kamu minta aku diikat-ikat kayak anjing sih gitu loh? Kok kamu minta make apa-apa segala macam sih gitu kan? Jadi akhirnya dia cari yang lain di luar yang sana. bisa menyanggupi. Meskipun itu balik lagi ke karakter masing-masing ya. Ada juga orang yang really open mind gitu, ngomong sama pasangannya tapi tetap aja cari yang di luar gitu. Nah, terus dari dulu kamu udah sefeminim ini? Udah begini gitu gayanya? Iya, udah Kayaknya pas kamu lebih sekolah perempuan daripada aku deh. Beneran, soalnya dari memang udah santun begitu gitu ya? Iya, mungkin bahasanya ya, mungkin kebawa juga namanya Anggun kan. Oh jadi iya, wow. orangnya harus anggun. Tapi dari gitu. kecil namanya Anggun? Enggak, nama aku nggak prefer nggak sebut. Oke, tapi nggak sebetulnya nama Anggun Pradesa itu sudah jadi nama sahku. Aku udah sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 5 tahun yang lalu. Kamu juga pernah bikin film dokumenter? Aku bikin film dokumenter Tentang di 2015. Jadi dokumenter aku itu awalnya temenku sih, aku punya temen namanya Ricky, dia gay, openly gay gitu. Terus dia ngajak aku masukin project film dokumenter ke Technia Dinata waktu itu, Kalina Shira Film. Dia punya project memang mencari bakat-bakat baru di bidang perfilman yang awam. Kami masukin waktu itu. Nah, masukin akhirnya lolos, diundang ikut workshop. Lalu pas sudah workshop dimatangkan lagi ide-idenya dan akhirnya kepilih dari sekian banyak tuh 5 yang diproduksi. Nah, aku diproduksi. Aku waktu itu bikin cerita tentang emak dari Jambi sih, tentang ibuku. Jadi bagaimana kesan pertama ibuku setelah sekian lama kabur dari Jakarta. Jadi tuh merekam perjalanan pertama ibuku ketemu aku lagi setelah aku kabur gitu di Jakarta. Dan kan dokumenter kan kita nggak bisa setting ya. Dan tiba-tiba natural ibuku aja.
Aduh, senang banget bisa ketemu ibuku lagi gitu. Terus Setelah berapa tahun gak 7 ketemu? tahun waktu itu, di 2015 ketemu. Jadi film itu tuh punya apa ya, punya kenangan yang luar biasa dan punya impact yang luar biasa buat aku, karena film itu merekam bagaimana aku rekonsiliasi dengan keluarga aku kembali setelah sekian lama kita konflik, kita bukan konflik, aku kabur gitu loh. Dan akhirnya kita terbuka, dan sampai sekarang pelan-pelan keluarga aku support aku gitu loh. Mereka support aku banget deh, adikku. Kamu ngedirect di situ? Iya, aku ngedirect sama temenku. Berapa menit durasinya? 38 menit. Bisa ditonton di mana sih? Sebetulnya mungkin nanti aku bisa share link kali ya, karena belum ditaruh di platform manapun gitu. Karena berkenaan dengan ini ya, itu kan produksinya Kalyana Shira Film, dan kami tidak berniat menaruhnya di YouTube memang. Jadi untuk kebutuhan pribadi? Kebutuhan festival, lalu kebutuhan pernah masuk festival, dan dia pernah menang dua penghargaan di Thailand sama di Malaysia 2016. Iya. Judulnya apa? Iya, sama Emak dari Jambi itu. Emak dari Jambi memenangkan 2 award festival. Iya, betul. Oh wow, di Thailand dan di Malaysia di 2016.